Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bersama saya Noto Susanto, selamat datang di channel Bimbingan Konseling. Gaya hidup seseorang itu sangat mempengaruhi kondisi keuangan seseorang. Semakin tinggi gaya hidup yang mereka jalani, semakin besar pula kebutuhan ekonomi yang mereka perlukan. Gaya hidup seperti ini sangat berpengaruh besar terhadap kondisi finansial seseorang. Apalagi semakin tinggi pemasukan, semakin tinggi pula gaya hidupnya. Hasil dari pekerjaan yang sudah diraih dengan susah payah, mereka gunakan secara keseluruhan, mereka habiskan semuanya. Setiap menerima gaji, uang itu digunakan untuk kebutuhan satu periode gaji itu pula, tanpa ada sisa sedikit pun, bahkan cenderung minim. Orang yang gaya hidupnya selalu mengikuti pemasukan dan cenderung mengikuti tren yang terbaru, mereka akan terjebak dalam kerja keras selama hidupnya. Selamanya akan menukarkan waktunya untuk selalu bekerja. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika mereka sedang dilanda cobaan dalam pekerjaannya, mungkin kena PHK, atau sedang menurun omsetnya, atau mungkin usahanya berhenti di tengah jalan, tidak ada tabungan atau dana darurat untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga terjerat dalam permasalahan finansial yang mendalam. Dari cerita di atas, kita sangat menyadari tentang pentingnya visi finansial agar hidup kita sejahtera di masa mendatang. Bagaimana sih langkah agar kita bisa memperbaiki kondisi finansial agar hidup kita sejahtera dan tidak selamanya selalu menukarkan waktu untuk bekerja? Langkah yang utama yaitu hidup hemat. Hemat itu cermat dalam pengeluaran, berhati-hati dalam membelanjakan uang atau beli sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, atau kita bisa menunda keinginan sehingga kita mampu menciptakan bahwa pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Dan inilah salah satu pembeda antara orang-orang yang sukses secara finansial dibanding orang-orang yang gagal. Orang-orang yang berhasil itu mampu menunda keinginan, sedang orang-orang yang gagal tidak mampu menunda keinginan, cenderung menghambur-hamburkan uang saat itu juga. Jangankan menabung, visi finansial saja belum terlintas di dalam pikiran mereka. Lain halnya dengan orang yang sukses. Mereka mampu memanage uangnya sehingga bisa mewujudkan pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Langkah yang kedua yaitu menabung. Sudah sama-sama kita pahami bahwa kehidupan seseorang itu semakin lama semakin banyak kebutuhan. Ketika masih bujang, sudah punya kebutuhan untuk dirinya sendiri. Di titik ini kita harus mampu menabung untuk membangun aset yang tujuannya bisa menambah income di masa mendatang. Ketika menikah atau berumah tangga, maka secara otomatis kebutuhannya pun bertambah. Dia harus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan harus pula mencukupi kebutuhan pasangannya. Maka di titik ini pun kita juga harus mampu menabung untuk aset yang tujuannya pun sama, untuk menambah income di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, setelah dikaruniai anak, maka kebutuhan hidup itu secara otomatis meningkat, yaitu kebutuhan pribadinya, pasangannya, dan juga anaknya. Di titik ini pun kita juga harus menabung untuk menambah aset lagi agar bisa menambah income di masa mendatang.
Menabung di sini bukan hanya sekedar menabung untuk mengumpulkan uang saja. Seperti contoh, ketika berusaha menabung Rp100.000 per hari, setelah 2 tahun mampu mengumpulkan uang tabungan sejumlah Rp72 juta. Ketika sudah terkumpul, Anda menggunakannya untuk upgrade kendaraan yang sifatnya konsumtif. Maka di titik inilah tabungan Anda belum bisa menjadi aset produktif, belum bisa menambah income. Hanya beda tipis dengan Anda menyicil motor selama 2 tahun. Hanya saja kalau menyicil motor, Anda sudah menggunakan motor lebih awal 2 tahun yang lalu. Maka dalam jangka yang sama-sama 2 tahun, Anda belum melangkah dalam membangun aset produktif. Walaupun sudah mampu menabung, Anda masih terjebak dalam gaya hidup, atau bisa dibilang Anda masih beli gengsi, bukan fungsi. Maka langkah dalam visi finansial di sini adalah menabung untuk sebuah aset produktif yang tujuannya untuk meningkatkan income di masa mendatang. Sebagai contoh, Rizal dan Fulan. Mereka sama-sama bekerja di suatu perusahaan. Pada waktu yang sama-sama setahun mampu menabung uang sejumlah 200 juta. Si Fulan menggunakan uang tabungannya itu untuk mengupgrade kendaraan, misalnya mobil. Maka di titik ini Fulan telah membelanjakan tabungannya secara konsumtif, atau lebih tepatnya mengikuti gaya hidup atau gengsi. Sedangkan si Rizal, dia menggunakan uang tabungannya 50% untuk investasi di bidang peternakan di tempat sahabatnya, dan 50%-nya lagi diinvestasikan di tempat yang lain, mungkin di bidang kuliner bersama sahabatnya yang lain. Di tahun yang kedua pun si Fulan dan si Rizal juga mampu menabung dengan sejumlah uang yang sama-sama berhasil menabung uang senilai 300 juta rupiah. Lagi-lagi si Fulan menggunakan uang tabungannya untuk membeli tanah untuk sebuah rumah huniannya. Sedang si Rizal, ia fokus untuk membangun aset. Ia beli tanah yang strategis untuk dibangun kos-kosan. Selanjutnya di tahun ketiga, kedua-duanya sama bisa menabung uang sejumlah 300 juta dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman setelah habis kontrak kerja di luar negeri. Namun lagi-lagi si Fulan menggunakan untuk mengupgrade rumah huniannya, dan si Rizal tetap fokus untuk membangun aset produktif. Dia menggunakan uang tabungannya untuk membangun kos-kosan yang tujuannya untuk disewakan. Setelah mereka sama-sama hidup di kampung, memang Fulan terlihat lebih kaya, punya mobil, rumah. Namun semua itu hanyalah konsumtif dan bukan aset produktif. Dan anak muda pada umumnya lebih memilih menjadi si Fulan ketimbang si Rizal. Namun tanpa disadari, si Fulan hari-harinya masih belum mapan secara finansial. Dia masih membutuhkan pekerjaan, masih harus menukarkan waktunya untuk bekerja dan bekerja. Sedangkan si Rizal memang tampak sederhana, namun ia sudah bisa bernafas lega karena sudah punya aset produktif, hasil dari peternakan yang dibangun kerjasama dengan sahabat, hasil dari investasi atau usaha kuliner yang dibangun bersama sahabatnya, dan hasil dari kos-kosan itu sudah bisa mengcover kebutuhannya sehari-hari. Seiring berjalannya waktu,
asetnya sudah bisa menghasilkan income tanpa ia harus bekerja, karena ia mempunyai visi finansial produktif. Dan ini pula menjadi pembeda antara orang yang berhasil dengan orang-orang yang gagal. Orang-orang sukses atau berhasil, mereka mampu membeli fungsi, fokus dengan aset produktif. Sedang orang-orang yang gagal selalu membeli barang-barang konsumtif, atau lebih tepatnya selalu mengejar gaya hidup atau gengsi. Dari ilustrasi di atas menggambarkan bahwa ketika seseorang ingin bebas secara finansial, visi finansial produktif itu harus kita miliki. Kita rencanakan dari sekarang, kita bangun dari sekarang, dan kita mulai dari sekarang. Ketika kita ingin sejahtera di masa mendatang, maka peganglah prinsip ini dan bangunlah aset produktif. Maka Anda akan jadi orang yang beruntung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.